Cerita seram ketika ikut ospek fakultas. Kisah ini nyata ketika ospek fakultas. Kejadiannya sekitar pertengahan awal bulan Oktober tahun 2015. Tiap tahun ajaran baru di kampusku ada ospek fakultas. Lokasinya selalu di luar kota, biasanya di lokasi perkemahan. Tahun ini pun ternyata sama, yaitu di Bumi Perkemahan, Trawas, Jatim. Aku sebenarnya udah tidak perlu ikut, karena sekarang sudah semester 3, karena acara itu untuk mahasiswa baru aja. Acara ini berlangsung di minggu UTS, dan ada 3 mata kuliah semester 1 yang ujiannya dilaksakan di lokasi ospek. Mungkin ini sengaja diatur oleh panitia agar peserta ospek banyak. Celakanya, salah satu dari ketiga mata kuliah itu ada yang aku ambil. Memang 3 mata kuliah itu adalah mata kuliah semester 1. Tapi karena tahun lalu belum kuprogram, akhirnya tahun ini aku ambil. Mau tidak mau aku harus ikut ke sana, karena untuk 3 mata kuliah tersebut tidak ada ujian susulan. Ospeknya dilaksanakan 3 hari, Jumat, Sabtu dan Minggu. Karena jadwal ujianku pada hari Sabtu, maka aku berencana berangkat dari Surabaya Sabtu pagi. Aku berangkat dengan temanku Adi naik sepeda motor. Perjalanan sekitar 2 jam. Singkat cerita, aku dan Adi hampir sampai di lokasi. Kami melewati tanjakan yang sangat curam dan mencari gereja di jalan itu. Konon gereja itu terkenal, Bumi Perkemahan itu milik gereja tersebut. Akhirnya kami menemukannya. Bangunan gereja itu antik, hampir seperti bangunan Belanda. Di sebelah kirinya ada rumah yang hancur atapnya. Tinggal kerangka temboknya saja. Kami menyusuri jalan setapak di kiri gereja. Tidak lama kemudian nampak di depan kami pintu gerbang tua dengan tinggi sekitar 3 meter. Budi, teman kami yang menjadi panitia, membukakan pintu gerbang. Setelah memarkir sepeda motor, aku meninggalkan Adi. Berjalan melewati tenda-tenda menuju lokasi ujian. Aku melihat laki berambut panjang dan diikat, berjalan membawa amplop coklat berisi soal ujian dan duduk di bawah pohon. Aku yakin itu Mas Nanang, petugas TU. Aku menghampirinya. Mas, ujian pengantar ilmu komunikasi dimulai jam berapa? Tanyaku. Lohran, ujiannya dimajukan kemarin, jawab Mas Nanang. Aku mendesah. Coba nanti saya bilang ke dosenmu ya, barangkali masih ada soalnya. Aku hanya mengangguk saja. Tempatnya enak ya Ran. Baru sekali saya kesini. Biasanya saya ikut ospek Fakultas Ekonomi, selalu di villa. Katanya. Iya mas, lebih alami, jawabku singkat sambil melihat cincin batu di jarinya. Tapi saya penasaran, ada yang kesurupan enggak ya nanti malam? Aku kaget. Tapi kalau ada yang kesurupan biasanya dia akan menyebutkan kesalahan orang tersebut. Aku hanya diam. Aku berpikir, percuma kesini. Sekalian ujian di Surabaya saja. Toh aku udah sampai di sini. Biasa jadi pertimbangan dosen. Setelah pamit, aku berjalan ke tempat Ali. Kami menunggu Rivi. Dia yang membawa tenda kami. Katanya menyusul, karena Sabtu dia bekerja. Setelah Rivi datang, tepat waktu maghrib kami mendirikan tenda. Setelah itu kami membuat kopi dan sup. Malam ini adalah malam puncak api unggun. Biasanya diisi acara teater, puisi dan lagu-lagu. Kami hanya melihat dari tenda. Tiba-tiba kami mendengar orang muntah. Kemudian tertawa cekikikan. Detak jantungku tiba-tiba tidak beraturan. Gak apa-apa, itu paling orang teater, kata Rivi. Namun aku tidak percaya karena suaranya dari kamar mandi di ujung beringin. Beberapa orang keluar tenda dan berjalan menuju lokasi kamar mandi. Aku mengajak Adi dan Rivi turun juga. Aku melihat ada cowok berambut gondrong digiring keluar sampai di depan pintu gerbang. Pipinya ditampar beberapa kali oleh orang yang menggiringnya. Aku, Adi dan Rivi hanya berdiam terpaku. Ambil air di ember, mabuk orang ini. Bawa ke sini juga miras di mobilnya. Kata pemukul itu. Sakit badanku. Siapa yang memukulku? Tanyanya sambil bergemetar. Aku. Kemudian orang ini memukulnya lagi sambil mengguyur badan orang itu dengan air ember. Dia setengah kesurupan setengah sadar. Tapi dia juga punya pegangan. Yang nunggu di sini tidak nyaman dengan pegangannya, bisik Rivi. Aku hanya bisa menelan ludah. Awas, mereka menyerang. Mereka menyerang dari barat. Aku takut, kata pemabuk itu ketakutan.
Tidak ada yang nyerang. Istighfar, teriak orang yang tadi memukul dan menyiramnya. Kemudian dia membuang semua miras ke tanah yang membuat orang itu mabuk. Namun dia masih saja ketakutan bahwa dia diserang banyak orang. Mungkin yang dia maksud adalah penunggu tempat itu. Akhirnya kelompok alumni ospek fakultas menggiringnya keluar lagi. Aku ingin ikut tapi dilarang oleh Rivi. Kami berjalan menuju tenda kami. Sambil bercerita, kami menghabiskan kopi. Tiba-tiba kami bertiga dibuat kaku lagi. Di sebelah kiri tenda kami adalah kebun pisang. Sama sekali tidak ada angin. Semua pohon diam, tidak ada daun yang bergerak sedikit pun. Namun ada satu pohon pisang yang selalu bergerak-gerak sendiri dan daunnya saling beradu. Seperti ada yang menggoyang batang pohonnya. Jam menunjukkan pukul 1.37 waktu Indonesia Barat. Pohon pisang itu begitu selalu bergerak sejak ada yang kesurupan tadi, kataku pada Rivi dan Adi. Ada yang tidak wajar. Seketika bulu kudukku berdiri. Aku langsung masuk ke dalam tenda dan berusaha untuk tidur. Seakan tidak ada kejadian apa-apa. Ali segera menyusul ke dalam. Aku tak tahu apa yang Rivi lakukan. Tiba-tiba aku terbangun dan melihat setengah badan Rivi di dalam tenda. Dan setengah lagi di luar tenda. Aku membangunkannya. Kemudian aku membuat kopi. Adi yang bangun duluan dan abis jalan-jalan akhirnya menghampiri kami. Kami bercerita mengenai kejadian semalam tadi. Dari cerita itu aku mengambil kesimpulan dalam cerita ospek fakultas. Jangan melakukan maksiat di tempat-tempat angker, seperti minum minuman keras. Kedua, jangan lagi mendirikan tenda di dekat kebun pisang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan like, agar channel Mutahar Penakut ini berkembang dan mensajikan cerita-cerita horor lainnya.